Ibu Saudara yang ada di rumah, yang di sini, Shalom. Kembali lagi pagi hari ini kita boleh bertemu. Kita boleh kembali datang kepada Tuhan melalui ibadah streaming di hari Minggu, di pagi hari ini. Kita mau sama-sama menghampiri Tuhan dimanapun Bapak Ibu boleh berada. Mari bersatu hati. Mari kita mau menghampiri Dia pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Inilah kami Tuhan. Kami mau bawa setiap pujian kami di hadapan. Setia kami
seperti dimuliakan, muliakan Raja, kuasa di udara hidupku Tuhan, biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya akan Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pagi hari ini, terimalah segala penyembahan, pengagungan kami. Kami mau siap memuji Engkau Tuhan. Urapi setiap kami, dimanapun kami berada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh sekali lagi saya mau sapa. Shalom. Semuanya bersuka cita pagi hari ini. Sebab Roh Kudus boleh senantiasa tercurah buat setiap kita. Haleluya. Yeay. Kita mau sama-sama nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Hallelujah. Roh Kudus tercurah.
kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Kaulah kekuatan kami. Dengan Roh Kudus-Mu, Kau nyatakan kekuatan itu buat setiap kami. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Siapkan hati kami, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi, haleluya, urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku.
Haleluya, haleluya. Roh Kudus, bertahtalah di hidup kami. Kami siap akan lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau ya Roh Kudus. Lawat setiap hati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini Bapa. Di mana kami kembali Bapa untuk beribadah kepada Engkau melalui ibadah streaming pada pagi hari ini. Tapi hati kami tetap percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di setiap tempat-tempat rumah-rumah mereka masing-masing yang mengikuti streaming ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat waktu yang Engkau masih berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya penyembahan kami, pengagungan kami, sanjungan kami Bapa boleh menyenangkan hati-Mu. Itulah sebagai dupa yang harum Bapa kami persembahkan kepada Engkau. Dan Bapa sebentar tiba waktunya kami akan duduk diam untuk mendengarkan suara-Mu yang menjadi kekuatan, menjadi tuntunan dalam setiap langkah hidup kami. Agar hidup kami semakin hari, semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai telapak kaki. Berkaryalah atas hamba Bapa, hamba siap untuk melakukannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Puji Tuhan pada pagi hari ini kita masih bisa mengikuti ibadah streaming di mana pada hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Hari di mana 10 setelah kenaikan Tuhan Yesus, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di hari Pentakosta ini marilah kita kembali menghayati peran Roh Kudus, Roh kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Pentakosta yang terjadi ya setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Di situ karena mereka menanti dengan tekun, mereka sehati. Maka 10 hari kemudian benar-benar janji Bapa itu dinyatakan. Yaitu pencurahan Roh Kudus. Dan pada pagi hari ini kita memperingatinya. Pencurahan Roh Kudus merupakan satu janji Bapa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Ya, di Yoel 2 ayat 28 dan 29. Nanti bisa baca di rumah. Bukti dari apa yang sudah dikatakan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu Yoel itu menjadi satu nubuat. Tetapi pada waktu perjanjian baru itu bukti daripada Tuhan Yesus yang sudah dinyatakan, dikatakan kepada murid-muridnya. Yaitu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Mari kita akan baca. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, itulah janji Bapa yang diberikan kepada murid-muridnya melalui apa? Melalui pencurahan Roh Kudus, melalui hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus bagi setiap murid-muridnya yang setia menanti di loteng Yerusalem. Demikian juga untuk kita Bapak Ibu dan saudara sekalian, Roh Kudus itu sangat penting, yang merupakan hal sangat penting di dalam kehidupan iman orang-orang percaya.
iman orang-orang Kristen. Sebab apa? Kehadiran Roh Kudus itu sangat dibutuhkan untuk menjadi penolong bagi kita sesuai dengan janjinya. Sebab Roh Kudus menghidupkan potensi. Potensi itu adalah kemampuan, kekuatan atau daya seseorang. Terlebih pada saat ini di mana kita semua menghadapi yang namanya virus corona ini, yang hingga saat ini kalau kita dengar membingungkan. Di daerah sana sudah mulai zona hijau, di daerah sana lagi masih zona merah, di daerah yang lain lagi justru muncul banyak sekali yang terkena virus corona. Membingungkan. Dan ini membuat kalau kita terus memikirkan hal-hal yang demikian, bisa walaupun itu orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, bisa iman ini lemah. Iman ini seolah-olah lesu. Karena memang itu membuat dampak, bukan saja dampak dari kesehatan virus corona ini. Dampak dari kehidupan, dari ekonomi yang semakin hari semakin merosot. Padahal itu untuk hidup di dalam dunia ini. Bisa potensi, kemampuan, daya seseorang itu lemah. Lemah lesu, ngelokro, akhirnya mati iman mereka. Karena pengharapan mereka apa? Hanya kepada dunia, hanya pada kenyataan saja bisa membuat iman seseorang itu mati. Maka perlu kehidupan ini bagi orang-orang percaya, yaitu kuasa Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kuasa Roh Kudus itu akan menghidupkan potensi kita, akan menghidupkan daya kita, kemampuan kita, kekuatan kita. Jadi mari kita renungkan betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sebab Roh Kudus akan menghidupkan potensi iman kita. Seperti pada waktu Yeskiel dalam visinya, ketika bangsa Israel ini jatuh bangun di dalam peperangan-peperangan, seolah-olah sudah tidak ada daya lagi, sudah tidak ada kekuatan lagi. Tetapi ketika Allah memperlihatkan kepada Nabi Yeskiel tulang-tulang yang kering, banyak sekali berceceran, tetapi karena disentuh oleh Roh Allah, tulang-tulang yang kering yang seolah-olah sudah tidak mati, tidak ada dayanya sama sekali, menjadi hidup, menjadi tentara yang besar sehingga mampu melawan musuh. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jika potensi kita, kemampuan kita, daya iman kita, ada kuasa Roh Kudus, maka muncullah kekuatan yang besar di dalam diri kita. Sehingga kita mampu mengalahkan musuh-musuh yang ada di depan kita. Banyak sekali musuh-musuh yang ada di depan kita pada saat ini. Selain virus corona ini, kesehatan, ekonomi yang semakin merosot, belum masalah-masalah yang lain. Banyak sekali terjadi saat ini. Tetapi mari, Roh Kudus sangat penting. Sudah diberikan kepada kita. Mari kita ambil kekuatan Roh Kudus itu. Kita gunakan kekuatan Roh Kudus itu. Sehingga menghidupkan potensi kita. Karena Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penolong. Penolong bukan hanya saya renungkan, Roh Kudus diberikan kepada kita. Tadi sudah kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 tadi. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain, sang penolong sudah diberikan kepada kita. Untuk apa? Menghidupkan potensi kita. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian. Maka daripada itu mari.
Di dalam kehidupan kita, ya, kita tidak boleh melupakan itu. Pertolongan dalam kehidupan kerohanian itu, di dalam kehidupan kita sudah diberikan diberikan Tuhan kepada kita. Penolong, untuk menolong kita, untuk menghadapi kehidupan ini. Dan di sini saya mencatat, ada 2 hal kita itu membutuhkan pertolongan Allah melalui kuasa Roh Kudus. Ada 2 hal sebagai penolong diberikan kepada umatnya. Yang pertama, Roh Kudus diberikan kepada kita, yaitu menolong di dalam kehidupan kita secara jasmani. Dan yang kedua, secara rohani, ini lebih penting. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di mana pada waktu itu Tuhan Yesus mengatakan, bukankah ya hidup itu lebih penting? Memang ya, makan, minum, pakaian, ya papan, sandang, pangan ini penting untuk kita hidup di dalam dunia ini sebagai layaknya kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Disitulah ketika kita membutuhkan, Tuhan akan memberi, Roh Kudus akan memberikan kepada kita ya untuk kita berjuang, untuk mencari nafkah. Penting. Nah, itulah Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita mampu untuk menghadapinya, ya, untuk bekerja dengan baik. Itu kalau tidak pertolongan Roh Kudus tidak mungkin kita bisa hidup hingga saat ini. Itu secara jasmani. Tapi kita lihat ada hal yang lebih penting lagi, yaitu apa? Hidup dikatakan, saya bacakan lagi. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi hidup itu lebih penting daripada kehidupan yang saat ini. Maka kehidupan rohani kita, saya percaya walaupun kita orang yang percaya kepada Tuhan, tapi kalau kita mau mengoreksi diri kita, ya, hidup rohani kita sering jatuh bangun. Seringkali iman kita itu merosot. Seringkali juga iman kita itu meningkat. Karena apa? Karena dipengaruhi dalam kehidupan ini. Sehingga hidup kami seringkali merasa ya, wah, menghadapi ini kesulitan ini, lemah aku, tidak berdaya aku. Nah itulah kekuatan Roh Kudus yang diberikan kepada kita agar kita bisa berjuang, agar kita bisa meraih kemenangan. Sehingga potensi kita itu dihidupkan oleh Roh Kudus. Sehingga kita mampu untuk melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, maka daripada itu pada pagi hari ini, kita diingatkan di dalam kehidupan kita. Karena kita memperingati hari Pentakosta. Di mana hari itu dicurahkan Roh Kudus. Itu 2000 tahun lebih yang lalu. Tapi hingga saat ini Roh Kudus itu tetap diberikan kepada kita. Roh Kudus akan memenuhi hati kita, hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh mau menerimanya. Mau mengaktifkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka saya sangat yakin kuasanya besar atas kita. Sehingga kita mampu menghadapi kesulitan. Menghadapi masalah. Baik tentang hidup secara jasmani. Terlebih kehidupan secara rohani kita. Sehingga kita dikembalikan. Kehidupan rohani kita bisa hidup. Kita bisa mengikuti kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yaitu agar kita memiliki karakter seperti Kristus. Kehidupan kita serupa dengan Dia. Ini tidak gampang.
Maka sungguh kita bersyukur. Tuhan sangat memperhatikan. Yesus sangat-sangat memperhatikan. Memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Sehingga kita mampu berjuang. Mampu melakukan kehendak Bapa. Karena Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita. Maka daripada itu mari kita renungkan. Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu. Di sini saya mencatat, yaitu roh penolong. Sang penolong ini diberikan kepada kita tidak hanya sesaat. Ya biasanya kalau seseorang itu menolong, ya menolong seseorang misalnya Bapak A menolong Bapak B. Ya. Mungkin hanya sebatas dia mampu. Setelah dia tidak mampu, ya udah dibiarkan, tidak bisa. Ya Bapak A ini menolong Bapak B lagi. Tetapi Roh Kudus diberikan kepada kita. Memampukan kita untuk menghadapi hidup ini. Diberikan tidak terbatas selama-lamanya. Luar biasa. Ya. Mari kita baca lagi di dalam Yohanes 14 ini. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Kita baca lagi. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dan supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang berjanji ini bukan manusia. Tetapi Yesus. Dia yang berjanji kepada kita. Mari kita percaya. Kita amini janji Tuhan ini. Bahwa Roh penolong, sang penolong itu diberikan kepada kita. Tidak terbatas selama-lamanya. Selama kita membutuhkan pertolongan daripada Roh Kudus. Pasti Roh Kudus itu akan menolong kita. Ya, satu contoh. Di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam. Roh Kudus, Roh Allah membawanya ke padang gurun. Dia tidak makan selama 40 hari 40 malam. Dan akhirnya tubuh daripada Tuhan Yesus ya, bisa lapar. Disitulah Tuhan Yesus dicobai. Ya, kita akan baca di dalam Lukas pasal yang keempat. Ayat yang pertama, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Sampai di sini. Inilah keadaan daripada Tuhan Yesus secara jasmani. Dia dibawa ke padang gurun selama 40 hari 40 malam. Berpuasa tidak makan apa-apa. Setelah 40 hari mulai lapar Tuhan Yesus. Dia membutuhkan makanan. Nah disinilah iblis masuk. Dia mencobai Tuhan Yesus. Disuruh menjadikan batu itu menjadi roti. Inilah Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kalau saya merenungkan ini menyangkut kehidupan secara jasmani. Tuhan Yesus lapar, butuh makanan secara jasmani. Iblis menawarkan supaya menjadikan batu itu menjadi roti lalu dimakan. Tapi Tuhan Yesus menolak. Karena apa? Karena Roh Kudus ada di dalamnya. Dia tidak mau mengikuti perkataan iblis. Menolak perkataan iblis. Dia kuat menanggungnya. Padahal pada saat itu belum makan. Ya, bagaimana dengan kita? Seringkali kalau kita ya, menahan lapar sedikit aja udah
bingung. Wah, aku selak lapar loh, aku selak lapar. Mencari makanan. Tapi Yesus pada saat itu masih diberi tawaran kepada iblis. Tapi dia menolak. Secara jasmani. Ya, dan yang kedua juga lagi. Tuhan Yesus ditawari lagi. Ya, disuruh dikatakan di situ ayat yang ketiga dikatakan. Ayat yang ayat yang kelima. Tawaran yang kedua. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Ya, sampai di sini. Ya. Jadi Tuhan Yesus disuruh naik ke bubungan yang tinggi. Supaya diperlihatkan semua kuasa. Begitu indahnya. Dan disinilah Tuhan Yesus juga menolak. Dia tidak bergeming melihat kekuasaan. Dia mengatakan segala kuasa ada di dalam tangan iblis, mau diberikan kepada Tuhan Yesus. Tapi dengan jelas Tuhan Yesus menolak. Dia tidak butuh kuasa yang ada di dalam dunia. Kemenangan terjadi karena apa? Karena kuasa Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam diri Yesus pada saat itu. Dan yang ketiga, ya, ini menyangkut hidup. Ya. Supaya apa? Tadi dikatakan. Supaya dia menyembah kepada Allah. Menyembah kepada setan, kepada iblis. Apa kata Tuhan Yesus? Nyahlah engkau. Supaya orang itu hanya menyembah kepada Allah yang hidup. Nah, inilah menyangkut kehidupan. Andai kata Yesus mau, celakalah semua manusia di bumi ini. Tapi untung Roh Kudus ada pada Yesus sehingga Yesus menolak. Ya, dia tidak butuh menyembah kepada siapapun, yang dibutuhkan hanya menyembah kepada Bapa, Allah yang hidup. Inilah kemenangan yang Yesus dapatkan melalui apa? Roh Kudus yang ada pada dia. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari, teladan Yesus sudah diberikan. Jangan kita berkata, wah itu Tuhan Yesus. Dia Tuhan, dia Allah, dia bisa. Tidak, waktu itu Yesus seperti kita sebagai manusia. Manusia biasa, tetapi Yesus memang tidak ada dosa. Tapi tawaran-tawaran tadi membuat Yesus jatuh ke dalam dosa. Tapi ditolak karena apa? Karena dia punya Roh Kudus. Roh Kudus menyertai, memampukan, memberi kekuatan untuk menolak segala bujukan daripada si iblis ini. Demikian juga dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari apa yang kita lakukan, mari kita percaya. Mari kita minta kepada Tuhan. Iman kita itu tetap terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Jangan kita bimbang, jangan kita ragu untuk menghadapi kehidupan ini. Sesulit apapun, baik kehidupan jasmani, terlebih kehidupan rohani kita bersama dengan Tuhan. Ya, sungguh ketika saya merenungkan untuk kehidupan rohani, hidup mencapai hidup yang kekal ini tidak gampang. Tidak semudah apa yang kita katakan. Kita harus memiliki karakter seperti Kristus. Itu yang harus kita dapatkan. Sulit, tetapi janganlah putus asa. Jangan cepat undur Roh Kudus yang diberikan kepada kita sebagai penolong. Dia akan memampukan kita untuk kita berjuang. Untuk kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka daripada itu mari kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penolong dalam apa? Dalam membimbing kita untuk kita hidup di dalam kebenaran. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-17.
yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Luar biasa. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita agar kita bisa hidup dalam kebenaran. Kita bisa mengenal Allah lebih dalam lagi. Sehingga hidup kita memiliki hidup di dalam kebenaran. Bukan kebenaran kita yang kita hidupi, tapi kebenaran Kristus yang kita hidupi. Agar apa? Agar kita jauh dari dosa. Agar kita meninggalkan seluruh bentuk dosa apapun. Karena kita hidup di dalam kebenaran. Bagaimana kita hidup dalam kebenaran? Sulit juga. Ya, pengennya mau benar. Wah, tapi kalau benar ini, ya, justru kita itu hidup kita sengsara. Hidup kita semakin sulit. Tapi kalau kita hidup kita sembarangan, tidak benar, menghalalkan segala cara untuk kita mencapai cita-cita kita, rencana kita, mudah. Itu hidup yang tidak benar. Akhirnya jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau hidup benar, memang kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Tetapi jangan pernah putus asa. Saya katakan sekali lagi, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita agar kita bisa hidup dalam kebenaran, agar kita diinsyafkan dari segala bentuk dosa. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 dan 9. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. 10 ya. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Sampai di sini. Inilah gunanya Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penolong kita. Agar kita bisa hidup dalam kebenaran. Tetapi kebenarannya Tuhan, bukan kebenaran kita. Seringkali kalau yang namanya kebenaran itu satu dengan yang lain berbeda. Si A mengatakan ya bahwa ini HP benar. Ya. Tapi si B mengatakan itu bukan, itu elektronik alat. Ya. Beda-beda. Ya memang ini benar, HP juga benar, alat elektronik juga benar. Itu menurut masing-masing. Tapi kalau kebenaran dari Tuhan itu sama. Dan itu yang akan memberikan kepada kita hidup di dalam kebenaran. Jadi kebenaran akan membawa kita hidup di dalam Tuhan. Hidup yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Bagaimana kita bisa hidup benar? Kita harus menjauhi segala bentuk dosa. Apa segala bentuk dosa itu? Kita akan baca di dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 21. Perbuatan daging, jadi dosa itu perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percerideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini yang disampaikan Rasul Paulus
kepada jemaat yang ada di Galatia. Jauhi segala bentuk dosa, hidup dalam kebenaran. Ya, karena hidup dalam kebenaran itu nanti kita akan lihat buah-buah roh 9. Tapi hidup di dalam daging berapa? Sampai 3 ayat. Banyak sekali tadi. Ya kita sudah baca, nanti bisa baca di rumah lagi. Ya. Ini sungguh mengerikan semuanya ini. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, hidup di dalam daging, jangan harap kita mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Maka daripada itu mari kita sadar. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita untuk menolong kita. Agar kita hidup benar. Menjauhi segala bentuk dosa. Bahkan meninggalkan segala bentuk dosa. Bertobat. Berbalik 180 derajat. Dari hidup yang lama ke hidup yang baru. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya Roh Kudus. Saya yakin ya kalau tidak ada Roh Kudus ya perbuatan daging ini seringkali muncul dengan tiba-tiba. Dan kalau tidak kuat, pas iman kita lemah, Roh Kudus ya yang akan menolong kita tidak pernah kita hargai. Kita akan jatuh ke dalam dosa. Dan kita akan binasa selama-lamanya. Maka daripada itu mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita diingatkan. Mari kita hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran ialah hidup di dalam Kristus. Sebab Dia adalah kebenaran. Kita lihat lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau kita mau hidup dalam kebenaran, mari kita datang kepada Bapa. Mari kita datang kepada Yesus yang adalah kebenaran itu sendiri. Mari kita tinggal di dalam Dia. Hidup dekat dengan Dia, bersekutu dengan Dia. Ada hubungan yang intim dengan Dia. Sehingga kita mendengarkan nasihat-nasihat daripada Roh Kudus. Itu kita tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Dia. Dan kita akan hidup dalam kebenaran. Sehingga kita bisa datang kepada Bapa yang memiliki kerajaan yang kekal itu. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk kita hidup dalam kebenaran. Mari kita tinggalkan segala bentuk hidup kedagingan. Kita tinggalkan percintaan-percintaan duniawi ini yang memang menggiurkan, tetapi pada ujungnya akan mematikan kita, membinasakan kita. Tetapi biarlah kita hidup dalam kebenaran. Kita munculkan buah-buah roh itu di dalam kehidupan kita. Kita akan baca di dalam buah-buah roh ini di dalam Galatia 9, Galatia 5. Ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Inilah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita hidup dalam kebenaran. Biarlah buah-buah roh itu ada di dalam kehidupan kita. Jikalau kita ya menjadi miliknya, mari jangan kita mau dipimpin ya dengan roh-roh yang huruf kecil kedagingan ini. Tapi biarlah roh Allah, Roh Kudus yang memimpin dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa hidup di dalam kebenaran. Dan yang ketiga, yaitu Roh Kudus, Sang Penolong ini diberikan kepada kita. Agar kita menjadi saksi Kristus.
Kita baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita sadar sesungguhnya kita itu, hidup kita itu adalah menjadi saksi Kristus. Mungkin dulu kita tidak menyadarinya. Yang namanya saksi itu adalah memunculkan kenyataan-kenyataan yang benar. Menyaksikan kebenaran, apalagi saksi Kristus. Harus nyata di dalam kehidupan kita terlebih dahulu. Sehingga kita bisa bersaksi, memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan kepada siapa? Ya, di sini dikatakan Yerusalem. Di dalam rumah tangga kita dahulu, ya, suami ya, menjadi pemberita Injil keselamatan bagi siapa? Istri, anak, keluarga yang terdekat. Istri juga demikian, anak-anak juga demikian. Inilah Yerusalem dahulu. Setelah Yerusalem ini benar-benar semua bisa menjadi saksi, baru keluar yang mungkin ya teman-teman seiman, boleh melihat dalam kehidupan kita yang sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus sehingga bisa membawa kita untuk datang kepada Tuhan. Berita Injil keselamatan. Yesus yang kita beritakan. Yesus yang memberikan keselamatan itu. Yang diberikan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus akan suka bersaksi, bercerita ya, tentang siapa, bukan tentang diri kita. Ya. Wah, aku seperti ini. Wah, si A seperti ini. Enggak. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus akan suka bercerita, akan suka bersaksi tentang siapa? Kehidupan Yesus Kristus. Coba kita lihat ya di dalam Kisah Rasul 9 ayat yang ke-31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ini adalah satu pelayanan waktu itu masih bernama Saulus, ya nanti akhirnya bernama Paulus. Waktu Saulus ini sudah bertobat, ya dia memberitakan berada di satu tempat di Damsyik. Ya, dia tinggal bersama-sama dengan beberapa murid di Damsyik dan dia memberitakan apa? Memberitakan kabar sukacita tentang siapa? Tentang kehidupan Tuhan Yesus. Bukan tentang dirinya lagi yang wah semuanya, tidak. Tetapi di Damsyik itu dia memberitakan tentang nama Yesus. Coba kita baca ya di dalam Kisah Rasul ini, yang Kisah Rasul 9 ayat yang ke-27. Ya, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka sebagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Jadi dahulu dia mempunyai rencana. Dia akan membunuh orang-orang yang percaya kepada nama Yesus. Itu kelakuan Saulus pada waktu itu sebelum berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Tapi setelah berjumpa dengan pribadi secara Yesus, Roh Kudus menguasai hidupnya. Di Damsyik pun dia tidak lagi memberitakan kabar-kabar yang menyangkut dirinya, menyangkut kewibawaannya, kekuatannya dan sebagainya.
di dalam kejahatan-kejahatan yang dia lakukan. Tetapi justru di Damsyik itu dia memberitakan nama Tuhan Yesus. Dia tidak takut lagi. Jadi orang Damsyik ini sampai bingung. Ya. Sampai takut menerimanya. Tetapi dia telaten. Ya, dia hari lepas hari memberitakan kabar sukacita. Memberitakan nama Yesus sebagai Mesias. Dia berani karena Roh Kudus menyertai dia, menolong dia. Untuk bersaksi menyaksikan nama Yesus. Dan pada akhirnya kita lihat jemaat seluruh Yehuda, seluruh Yudea, Galilea, Samaria. Mereka dalam keadaan apa? Damai. Mereka tenang ketika saya merenungkan ketika Saulus ini. Ya, dia memberitakan kabar sukacita, nama Yesus dipermuliakan. Semua mengalami satu kedamaian. Jemaat itu dibangun hidupnya. Mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan jumlahnya semakin hari semakin bertambah. Oleh siapa? Bukan kekuatan Saulus. Tetapi oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi betapa pentingnya Roh Kudus. Itu untuk menyaksikan kebenaran yang sejati. Seperti apa yang sudah dialami oleh Saulus. Demikian juga dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Roh Kudus rindu untuk menolong kita. Supaya kita bisa menyaksikan kebenaran yang sejati. Yesus yang ada di dalam kehidupan kita itu nyata di dalam hidup kita. Sehingga membawa banyak jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Dan mari jangan kita merasa, wah aku enggak bisa untuk bersaksi, takut, malu. Ya. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Dan mari kita sungguh-sungguh meresponi. Kita sungguh-sungguh percaya. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus, roh keberanian untuk kita menjadi saksi Kristus. Ya. Betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Maka hal yang perlu untuk kita latih dan kita biasakan dalam kehidupan kita. Ialah kita harus mengasah kepekaan kita. Kepekaan rohani kita ini harus kita asah tiap hari. Ya, kalau seperti pisau ketika ya ibu-ibu mungkin ya memasak setiap hari. Bisa pisau yang kita pakai itu lama-lama tumpul. Dia apa? Disah. Supaya apa? Supaya tajam lagi. Bisa dipakai lagi. Demikian juga kehidupan rohani kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari Roh Kudus sudah diberikan kepada kita untuk menolong kita. Biarlah supaya kita peka dengan suara Roh Kudus. Mari kita mengasah iman kita, pikiran kita, hati kita. Dengan apa? Dengan doa, dengan kebenaran firman, bersekutu kepada Tuhan lebih dalam lagi. Berserah kepada Roh Kudus, roh kebenaran yang ada di dalam hidup kita. Pasti akan menjadi penolong kita yang sejati. Sebab penolong yang telah Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Sangat penting untuk menolong di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita pujikan satu pujian. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Mari kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Dengan penuh kerinduan. Kita tahu Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dia hadir pada saat ini. Dia hadir pada saat ini. Dia hadir di rumah saudara masing-masing. Mari kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Haleluya, haleluya, syukur, terima kasih.
hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Mari kita merindukan Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya, syukur, terima kasih. Ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Cobalah ini penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Cobalah ini penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Sungguh kami buka hati kami untuk Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kau terlalu baik Tuhan. Kau berikan Sang Penolong yaitu Roh Kudus kepada kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Maha Tinggi dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini, di mana saat ini kami memperingati hari Pentakosta Bapa. Hari turunnya Roh Kudus pada waktu itu Bapa. Tetapi kami sangat yakin hingga saat ini pun Roh Kudus Engkau curahkan dalam setiap kehidupan kami Bapa, untuk memenuhi setiap kehidupan kami sebagai Sang Penolong Tuhan, agar kami tetap kuat, mampu di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami percaya hanya oleh kuasa-Mu Roh Kudus, Engkau menolong kami selama-lamanya. Kami sangat percaya Bapa, kami tidak akan lagi mudah putus asa, mudah undur daripada Engkau Tuhan. Karena roh penolong sudah Engkau berikan kepada kami, Roh Kudus sudah Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami kuat, kami mampu untuk menghadapi kehidupan yang sulit dan sukar ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur.
Roh Kudus sudah memberikan kepada kami pengertian dalam kebenaran untuk kami menjalani kehidupan ini Bapa. Sehingga kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami mau berjuang Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Sehingga kami dapat menjadi saksi Kristus. Memberitakan kabar sukacita, Injil keselamatan melalui kehidupan kami masing-masing. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam setiap relung hati kami Bapa. Supaya kami tidak hanya mendengar saja, tetapi kami sungguh-sungguh memperhatikan kebenaran firman-Mu. Kami menyimak, memahami, menyimpan dalam hati kami, dan kami lakukan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini Bapa. Bapa di surga, melalui ibadah streaming pada pagi hari ini, kami tetap satukan hati kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Bapa. Kiranya Tuhan memberikan hikmat marifat buat Bapak Presiden Jokowi beserta dengan seluruh jajarannya dari atas sampai bawah Bapak. Mereka berjuang untuk mengatasi segala persoalan permasalahan baik tentang COVID-19 ini Bapak. Juga hal-hal yang lain, ekonomi dan sebagainya Bapak. Kami percaya Tuhan memampukan Bapak Presiden Jokowi beserta dengan seluruh stafnya. Sehingga melakukan dengan sungguh-sungguh berjuang Tuhan. Sehingga rakyat Indonesia dipulihkan. Terima kasih Bapak, kami juga tetap berdoa buat para medis, dokter-dokter, perawat yang menanganinya. Bahkan obat-obat Tuhan yang semuanya menjadi sarana kesembuhan. Tuhan berkati sehingga banyak yang sembuh. Dan COVID-19 ini berhenti karena Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Bapa, kami bawa doa kami Tuhan buat GBS Alpha Omega yang Engkau kasihi Bapa. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami hati yang kuat, hati yang tetap teguh di dalam Engkau. Karena kami tahu Sang Penolong, Roh Kudus sudah Engkau berikan kepada kami untuk memampukan kami menghadapi hidup ini. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan memberkati kesehatan mereka. Tuhan memberkati pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini Bapa. Dan jikalau sebentar ibadah streaming ini sudah selesai Bapa, kami akan mengerjakan pekerjaan rutinitas kami. Kami tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami tetap ada di dalam kekuatan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan syukur kepadamu pada pagi hari ini. Mari saudara angkatlah kedua tangan saudara dan arahkan mata hati saudara kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Tenanglah saudara, damailah saudara di rumah masing-masing. Karena kasih daripada Allah Bapa, kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa memimpin, menuntun, dan memberkati saudara semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan Immanuel, Tuhan menyertai kita. Mari semua yang percaya dan diberkati kita berkata, amin. Amin.